Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, tancap gas, Sintayong akan gelar TC Timnas U20 mulai 1 Februari. Pengamat sepak bola Belanda sebut Marcelino Ferdinand bakal mudah masuk kompetisi Eropa. Gelar rapat darurat besok, PSSI beri lampu hijau Liga 2 dan Liga 3 kembali bergulir. Resmi dapat kontrak baru dari Tokyo Verdy, Pratama Arhan ingin tampil maksimal. Tokyo Verdy resmi memperpanjang kontrak penggawa Timnas Indonesia Pratama Arhan pada hari ini Kamis 19 Januari. Meski tidak memberikan durasi kontrak secara detail, namun klub Liga 2 Jepang itu memberi kontrak baru bagi Arhan pada musim ini. Ex-penggawa PSIS Semarang itu pun bertekad untuk bisa tampil maksimal kali ini. Tekad tersebut sekaligus menjadi harapannya untuk bisa mendapatkan menit bermain lebih. Arhan sendiri menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Jepang. Dia diharapkan bisa semakin berkembang bersama Verdy di Liga 2 Jepang. Media asing puji setinggi langit talenta Marcelino Ferdinand. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mendapatkan pujian dari media asing Esquire Football via akun Twitter, di mana mereka menyebutkan bahwa penampilan Marcelino Ferdinand patut diikuti, sebab ia adalah gelandang yang mengesankan karena kreativitas yang dimilikinya di lini tengah. Tidak berlebihan rasanya, sebab di Piala AFF 2022 sendiri Marcelino Ferdinand juga dianugerahi sebagai pemain muda terbaik berkat performanya yang cemerlang. Tancap gas, Sintayong akan gelar TC Timnas U20 mulai 1 Februari. Dalam rangka mempersiapkan tim untuk tampil di Piala Dunia U20 2023, rencananya Sintayong akan mulai menggelar pemusatan latihan alias TC pada 1 Februari mendatang. Sintayong mengatakan salah satu pemain yang akan ikut dalam Timnas Indonesia U20 adalah Marcelino Ferdinand. Piala Dunia U20 2023 sendiri akan berlangsung pada Mei mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia pun diberi hak istimewa untuk lolos langsung mengikuti turnamen ini. Dirtek PSSI membeberkan alasan Zain Patinama belum jalani sumpah WNI. Indra Syafri membeberkan alasan kenapa calon pemain naturalisasi Zain Patinama belum juga melakoni sumpah menjadi warga negara Indonesia meski kepres sudah ada. Indra mengaku bahwa saat ini PSSI masih menunggu waktu yang tepat untuk Zain Patinama datang ke Indonesia. Hal ini tidak terlepas karena klub yang diperkuat oleh Zain Patinama menjalani kompetisi, bahkan pada Kamis 19 Januari, Viking FK menjalani pertandingan. Untuk itu terkait sumpah menjadi WNI belum diketahui kapan tepatnya karena PSSI masih menunggu konfirmasi dari Zain Patinama. Hadapi klub elit Eropa, Jordi Amat siap ikuti pramusim di Dubai bersama JDT. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat telah kembali berlatih bersama Johor Darul Takzim. JDT sendiri rencananya akan menggelar pertandingan pramusim di Dubai Uni Emirat Arab pada 25 Januari sampai dengan 6 Februari 2023. Jordi Amat dan kawan-kawan pun langsung dikenjot dengan latihan intensitas tinggi, sebab JDT akan menghadapi klub-klub elit Eropa. JDT akan uji coba dengan FC Rostov pada 25 Januari, Levski pada 28 Januari, Lokomotiv Moskow 2 Februari, hingga Zenit ST Petersburg pada 6 Februari 2023. Tentu pengalaman ini layak dimaksimalkan oleh para pemain termasuk Jordi Amat. Dapat beasiswa ex-kapten Timnas Indonesia U16 terbang ke Hungaria. Pemain muda Barito Putra Muhammad Iqbal Kwijangge bakal menambah ilmu di luar negeri, di mana Kapten Timnas Indonesia U16 itu akan berangkat ke Hungaria pada 31 Januari mendatang. Iqbal akan berada di Hungaria selama 6 bulan lamanya. Namun tidak disebutkan di klub mana pemain terbaik Piala AFF U16 itu menimba ilmu. Kwijangge pun menyebut peran manajemen khususnya CEO Hasnur Yadi Sulaiman sangat besar untuk karirnya di luar negeri pada kali ini. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tawaran beasiswa tersebut tak lepas dari penampilan apik dan gelar pemain terbaik yang diraihnya saat tampil di Piala AFF U16 lalu. Garuda Select kalahkan Inter Milan, anak didik Sintayong jadi sorotan. Tim Garuda Select berhasil memberikan kejutan di laga uji coba mereka melawan Inter Milan U17. Garuda Select berhasil menang 2-1 pada laga tersebut. Bermain sebagai starter, anak didik Sintayong di Timnas Indonesia U19 Alexander Felix Kamuru menjadi sorotan. Berperan sebagai bek sayap kiri, pemain asal Papua itu menunjukkan ketangguhannya. Perlu disadari, Felix merupakan pemain Timnas Indonesia U19 yang sempat dididik Sintayong di Korea Selatan pada Maret hingga April 2022 lalu. Namun nama Felix sendiri tak masuk dalam panggilan Timnas Indonesia U20 saat TC di Turki dan Spanyol karena dirinya tengah menjalani program Garuda Select di Italia.
Gelar rapat darurat besok, PSSI beri lampu hijau Liga 2 dan Liga 3 bergulir. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan setelah berdiskusi dengan Menpora, masa depan Liga 2 dan Liga 3 menemui titik cerah. Ia memberikan lampu hijau Liga 2 dan Liga 3 kembali bergulir. Namun, dia tidak bisa memberikan keputusan sebelum ada rapat lanjutan dengan Exco. Untuk itu, pihaknya akan menggelar rapat darurat pada Jumat 20 Januari 2023, di mana agenda utamanya adalah pembahasan soal masa depan Liga 2 dan Liga 3. Performa lagi gacor Marcheng diminta untuk tetap rendah hati. Performa gacor yang ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand membuatnya jadi perbincangan, di mana terbaru ia berhasil mengantarkan Persebaya menang telak atas Persita Tangerang di PRI Liga 1. Dia juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF 2022. Atas torehan yang diukir tersebut, Marcelino Ferdinand diminta agar tak gampang berpuas diri dan tetap rendah hati, di mana wajangan itu disampaikan langsung oleh pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Aji pun memberikan dukungan bila ada tim luar negeri yang tertarik untuk memboyong Marcelino Ferdinand karena merasa jenjang karir pemain mudanya masih panjang. Pengamat asal Belanda sebut Marcelino Ferdinand bakal tembus kompetisi di Eropa dengan mudah. Gerard Posma, seorang pengamat asal Belanda yang menekuni sepak bola Asia dan kerap mengamati talenta-talenta muda berbakat asal Asia seperti Yuki Soma, Yuito Suzuki, dan lain-lain, memuji kemampuan wonderkid Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand. Menurut Gerard, Marcelino sendiri sebenarnya hanya tinggal butuh waktu saja untuk berkarir di Eropa. Pada 6 Januari lalu, ia juga sempat memuji kemampuan Marcelino Ferdinand sebagai talenta terbaik yang pernah dilahirkan oleh Indonesia. Menurutnya, klub-klub yang ada di negaranya wajib mengamati talenta dari Marcelino. Sering sendirian di kamar, Sandy Walsh galau berat sepanjang TC di Bali. Sandy Walsh mengaku bukan jadi dirinya sendiri saat mengikuti TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Alasannya adalah Kevin Magellan tidak mengizinkannya mengikuti turnamen yang tidak masuk agenda FIFA. Ia sebenarnya bisa memainkan 3 laga awal, namun tak cukup untuk Sintayong. Alhasil namanya tidak diikut sertakan dalam AFF 2022 kemarin. Keputusan itu membuat Sandy Walsh galau, dan kegalauan itu membuat Sandy Walsh merasa tidak menjadi dirinya sendiri saat menjalani TC. Bahkan ia mengaku banyak menghabiskan waktu di kamar karena merasa kecewa. Namun kemungkinan Sandy Walsh bisa merasakan debut saat Timnas Indonesia bermain di FIFA Matchday pada Maret 2023 atau di Piala Asia 2023. Usai tinggalkan Vietnam, Park Hang-seo buka peluang latih tim di kawasan Asia. Park Hang-seo sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berniat akan kembali ke kampung halamannya guna menikmati liburan. Namun ternyata Park Hang-seo masih berhasrat untuk melatih salah satu tim di kawasan Asia. Seperti dilansir dari media Vietnam Soa.vn, Park akan mempertimbangkan tawaran pelatih jika datang dari tim Asia. Hôm nay, dù không thắng, nhưng chúng tôi có được kết quả đạt yêu cầu. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.